Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa sallallahu ala man wa ma'asisu ma'ad qamarudin. Wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina. Wa ila harwai walidina wa walidikum wa tamal muslimina kafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil haya'i. Faslun utawi iki fasal suci fil haya'i ing dalam nerangaken bab haya, bab isin. Kala ngendika sapa jeneng Nabi alaihi salatu wassalamu, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Wa huwa an tahfadhar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Ya Ali, hei Ali, ad-dinu utawi hakikate agama, atau kalau bahasa saat itu utawi esensine agama. Kulluhu ya sekabehane din. Iku fil haya'i ing dalem rasa isin. Wa huwa utawi haya. Sing ngarane haya iku nek kene. Iku antahfadha yen to ngreksa sapa sira ar-ra'sa ing sirah. Ngreksa otake, ngrasa kepalae. Wa malan apa wae? Amalan para hawa kang ana ing dalem jerone. Hawa kandungane hawa. Wal batna lan ngreksa ing weteng. Wa malan barang wa'a ana jerone weteng. Jadi ternyata kata haya yang selama ini kita terjemah isin, ya malu ya, itu koyok gak nyambung deh gini, koyok tapi ini. Bahwa isin itu ternyata esensi dari keberagaman, rasa malu. Di wong saiki ku, nah sekarang banyak ungkapan hilang rasa malu. Banyak orang yang mulai kehilangan rasa malu, gak duwe isin. Koruptor ya berani tampil dengan TV, gak wani. Hayat. Terus ya terasa sekali. Karena kita itu memiliki rasa malu dalam beragama. Andaikan malu itu gak usah ado-ado lah. Gak usah ado-ado. Malu nek kelakuan eleke konangan anake. Malu nek konangan bojone. Bagi anak juga begitu, malu ya isin nek konangan wong tuane, nek konangan gurune, konangan kanca-kancoe. Dilanjutkan lagi, rasa malu itu isin ngelakoni sesuatu mergo isin nang Allah. Tambah ada. Jadi sementara kan gini kan, kita memang kurang mengembangkan rasa malu. Memang perlu rasa malu itu dibangun, itu perlu. Sampai seneng HP misalnya, iya bisa. Mari kan terus sekali-kali isi, no iya. Aku tangi turu sing tak cekel kok HP, kok gak malah tasbih. Kok gak langsung melayan jeding wudu terus sholat. Jadi oleh nyekel HP, oleh
iktimat alal HP, ya kegandolan maring HP. Iku mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Saking hebat. Nah mestinya kan iso isin. Nah, ya isin nang Allah kok enak nih iso nang Allah. Mali HP ini dikurangi atau tetap HP tapi yang dibuka sudah ilmu. Ya. Yang dibuka Al-Quran yang ada di HP. Tetap HP tapi bisa ilmu. Terkait dengan tadi, karena rasa malu tadi perlu dikembangkan. Jadi malu dalam bentuk sing bukan malu isinan ketemu wong, sing ngono kan enggak kan. Dikongkon maju nang ngarep ngerjakno isin ya. Dikongkon jawab pertanyaan isin, dikongkon takok ya isin. Hanya itu. Kalau itu enggak perlu dihilangi. Rasa malu seperti ini malah mengganggu. Sing paling enak cuek. Dikembangno. Ketika saya merasa tidak bisa, dan tidak bisa itu bisanya paham, saya harus bertanya. Maka saya bertanya. Buang rasa malu pada dia, tidak pada tempatnya. Dekeken ngoni-ngoni dia. Arab apa-apa kalau rasa malu itu sudah dibawa ke Allah. Enak. Karena nek delok koncone wong tuwa sik iso lengah iso gak ketok. Ya. Guru iso gak ketok, kanca iso gak ero. Lah nek Allah terus ningali terus. Allah merisani pada kita. Maka rasa malu harus dikembangkan. Dengan tidak adanya, nah ini dengan kurangnya, makanya di sini Rasulullah menekankan kepada Sayyidina Ali, hakikate isin kok apa sih? Antahfadar ra'sa. Ngerekso kepala saisine. Ya, pikiran kita, pikiran mesum kita, pikiran kotor kita, pikiran malas kita. Nah, akal itu nanti berhubungan dengan hati ya. Terus perut yang dimakan ya. Kalau sudah, nah ini hakikatnya. Jadi memelihara diri, baik dari otak kita, maupun pada perut kita. Apa yang masuk pada diri kita, yang kita makan, dan mencari hartanya juga malu kepada Allah. Jadi artinya kan mendapatkannya kan, gak sekedar mikir sini perut gak. Ngiseni perut itu oleh ngiseni gitu loh. Tanamkan rasa malu pada Allah. Dan nek sampeyan iso ngrasani isin rek. Mosok aku ngingoni anak bojo kok. Nah, dimulai dari yang murid paling gampang enak. Kate nyontoh isin dah. Iya. Isin nek konangan, Pak. Enggak konangan gak isin, Pak. Sadar. Ojo diwala-wali ta rek, engko nyontoh nang saling. Nah, ketika nyontek budayakan rasa malu. Jadi hal yang baik. Nah, sementara kan enggak kan ya. Justru sing elek malah gak isin. Tidak jujur kepada dirinya sendiri. Nyontoh apa sih? Gak jujur pada diri Anda. Anda hanya kepingin dinilai baik. Ya. Padahal hakikatnya Anda tahu Bapak Datuk, tapi sembunyi nih lah. Nah, tanamkan rasa malu. Nah, kepingin oleh nilai elek ya tak kepingin oleh nilai api ya tidak begitu. Jadi hakikat rasa malu adalah memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik. Baik yang terdapat pada otak kita, pada kepala kita, ya, dan seluruh isinya, maupun yang ada yang masuk ke dalam perut kita. Budaya kan. Itu kita jaga. Jogo ngono iku adalah hakikat dari rasa malu. Ngono, makanya dihubungkan. Jadi ya Ali ad-dinu kullu fil haya. Kadang-kadang nek sing tingkatane dhuwur rek, kate ndonga nemen-nemen ngene isin. Isin aku njaluk nemen-nemen nang Allah. Wong ibadahku gak sumbut sampai sing dijaluk kakean, sementara pengabdian saya kepada Allah kurang. Mesti ini kan ya nek cara bahasa ngene Quran kan ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tapi sing akeh kok njaluke gak nak butune. Berarti iyyaka na'budu, saya beribadah hanya kepada Allah ya, dan saya minta tolong kepada Allah. Kan keseimbangan maksudnya. Bahkan itu didahulukan ibadahnya ya. Iyyaka na'budu. Berarti kan ini kan kudu seimbang kan antara ibadah dengan njaluk ya. Kira-kira gede di njaluke. Nah ngono gak isin tak ya. Ya gak apa-apa durung wayahe. Di pada tingkatan berikutnya mungkin kate njaluk nemen-nemen ya isin. Di doanya Nabi Yunus ketika berada di dalam di perut ikan ya. Itu kan beliau hanya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal gak wani njaluk. Saking isine nang Allah. Dia merasa malu telah melakukan dosa. Gak wani njaluk. Cukup mengakui kezalimannya. Jadi Nabi Adam juga begitu. Tobatnya juga diawali dengan pengakuan atas kezaliman terhadap dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana. Gak wani njaluk sepuro. Hanya sedikit ada ungkapan wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nah, nek jenengan mboten nyepuro Gusti, mboten sayang teng kula, lanakunanna minal khasirin. Pasti ya. Ono lame ya. Lanaku nanna ada nun taukid sakilah sisan. Double lanaku nanna. Jadi izin mengungkapkan. Kalau itu bagus. Nah ini untuk kelas terus dikongkon jawab izin, kon takok izin, ini ya rasa malu seperti itu tidak pada tempatnya. Makanya hidup itu perlu sekali-sekali proporsional. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad usek fi mahallih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Diteruslah. Faslun utawi fasal suci fil farai ing dalem warok. Kehati-hatian. Wirai. Warok. Qala ngendika sapanjing Nabi alaihi salatu wassalamu. Ya Ali, he Ali, la dina liman la khasyata lahu, wala aqla liman la ismata lahu, wala imana liman la wara'a lahu, wala ibadata liman la ilma lahu, wala muru'ata liman la sadaqata lahu, wala amana liman la sirra lahu, wala taubata liman la taufiqa lahu, wala sakha'a liman la haya'a lahu. Luar biasa ini. Kalimatnya menggunakan la sing linafyil istighraq. La sing mengandung makna gini. Kayak la ilaha. Kayak apa nek mana nih kayak apa? La ilaha illallah. Ora ono sesembahan, kayak apa? Iku maujud kejaba Allah. Atau lebih komunikatifnya, tidak ada sesembahan sama sekali. Ya. Yang ada, itu ada kecuali Allah. Nah, kalau mengandung makna seperti itu, ya, maka la-nya disebut la linafyil istighraq. Meniadakan semuanya. Kanok blas. Jadi la ilaha illallah. Cirinya apa? Lae bisa beramal sebagaimana amalnya inna. Berarti apa amalnya? Masih ingat? Amalnya inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. La ilaha. Lafal ilah berarti menjadi isimnya lah.
Berarti ana khabari ana. Tapi muqaddar. Makanya di mana iku maujud. La ilaha ora ana sesembahan iku maujud ana khabari. Memang tansibul isma wa tarfaul khabar. Cuma gak oleh tanwin isime. Senajan gak ono alih. Iya. La ilaha la haula wala quwata. Tidak ada tanwin. La ikraha fiddin. Ya. La raiba fi. Gak ada tanwin. Gak ada la raiban fi, gak ada. Ya. La ikrahan fiddin gak ada. Kayak iki kalimatnya. Ya cek mulai eling dah punya titik-titik dulu. Sama mesti bulan kita sampai guru-guru sampean. La dina liman la khosyata lahu lho ngono. La dina ora ono agama. Ya. Ya babar pisan, iku maujud. Liman la khosyata. Kedue wong liman kedue wong la khosyata kang ora wedi. Liman la khosyata kang ora ana wedi kok. Liman la khosyata ora wedi lahu kedue. Dadi ladina ora ana agama iku maujud. Liman kedue wong la khosyata kang ora ana wedi lahu kedue. Kalau tadi hakikat agama digambarkan sebagai haya, ya, ini enggak. Agama itu muncul khosyah. Oh, kok beda Pak? Ya sih. Gini ya, ketika kita itu ketemu dengan orang yang wibawa, ya, wibawa. Sing ono rasa apa? Segan. Ketika kita ketemu Pak Koramil, Komandan Koramil, apa yang ada? Yang Anda rasakan apa? Segan. Mungkin ini parah, takut, ya. Mengapa takut? Mengapa kok kita takut kepada Koramil? Mengapa kita takut pada Panglima TNI? Mengapa? Karena dia memiliki kekuasaan. Ya, dengan kekuasaan ini bisa melakukan segala-galanya, bahkan bisa mencelakai saya. Iya kan? Karena itu kita takut. Jadi melihat Koramil sing uwong, tapi kita lihat rasa takutnya. Kita lihat kekuasaannya, maka jadilah takut. Umpama sampean ndelok Pak Jokowi, sing didelok apa nih? Santai nih. Takut nggak? Nggak kan? Malah kepengin akrab. Iya. Iya, gitu ya. Terus apa penyanyi sing umpama arek-arek iku ndelok Afgan. Apa yang muncul di kita? Senang. Ya sih. Jadi itu gini ya, ketika sesuatu itu sesuatu itu yang dilihat adalah kekuatannya, maka muncul takut. Ketika yang dilihat sesuatu itu kegantengannya, maka kita mengidolakan. Ya. Atau kecantikannya, maka kita mengidolakan. Foto-foto ndelok arek wedok misalnya, sing ketok judese, maka muncul wegah, ya. Ndelok wong wedok sing muncul watak mak lampire. Yang muncul apa? Wedi, nyampur ya. Nah itu. Jadi ketika Allah itu disikapi melihat pada kudrahnya, maka ada rasa khasyah.
Tapi kalau sudah enggak, kalau yang dilihat itu kehalusannya, rahmatnya yang begitu luas ya. Ciptaannya yang begitu sempurna sehingga tidak sia-sia. Sementara kadang kita itu sombong, membanggakan karya kita, maka kemudian muncul rasa malu di hadapan Allah. Ya. Tapi nek sedelok itu mulkuhnya, kerajaannya, kekuasaannya, malakutnya, maka muncul rasa takut. Jadi ini makanya beragam itu kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang jadi ungkapan nggak ada yang salah gitu loh. Nah Allah itu kan Asmaul Husna, lengkap itu kan. Oh jadi bisa-bisa ya. Cuma kadang-kadang kita melihat itu sebagian gitu. Karena yang dilihat sebagiannya, yaitu yang disikapi. Yang lihat itu Allah itu Maha Raja di Raja dengan segala kekuasaannya, maka muncul rasa takut. Sehingga ada ungkapan hakikat agama itu haya, itu tadi. Betapa malunya kita pada Allah. Dikei kenikmatan yang begitu besar. Umpama tuku ngono oksigen iku lho piro kan. Iya. Kalau sampean orang bunga ndak terasa mungkin. Nggak pernah beli air. Saya orang Manyar, banyune tuku. Mergo nek ngandalkan banyune AC sumber ya. Maka airnya harus beli dari PDAM. Itu pun sering tidak keluar. Sehingga beli tangki yang lebih mahal lagi. Nah, beda dengan sampean orang bunga, tidak terasa. Nah, maka betapa nikmatnya kita mendapatkan air. Sampean karena menikmati terus, gak kerasa. Cuma nek mulai angen-angen baru isin. Wis gini aja. Tak contoh paling praktis. Sampean nang ngene wong tua sampean niku iso rumangsa isin. Betapa banyaknya yang beliau berikan kepada kami. Ya, pada kita. Punya rasa malu. Belum saat. Mungkin belum ya, belum punya rasa malu ke sana. Tapi kan memang nggak merasakan ya. Dikai kenikmatan wong tua, dikai jajan, dikai kesempatan sekolah. Amane sing lanang-lanang ini wis balik. Tapi orang tua masih gitu kan. Dengan segala kemampuannya orang tua itu. Tapi sing ono apa? Sing ono adalah negatifnya. Karena yang terlihat hanya negatifnya, ya, maka yang muncul mangkel nanggone wong tua. Kecewa kepada orang tua. Nah, pangeran sampean gak wani ngono. Karena itu sing ono wedi. Iya, khos ya. Kate melanggar gak wani. Tapi segala sesuatu ku nek sing tergantung orang di bagaimana sesuatu itu dilihat. Bahasa anunya dipersepsi. Oh, Tuhan itu maha perkasa. Muncul takut. Ya. Tuhan itu maha lembut. Maka kita juga dengan lembut mendekati kepada Allah. Bahkan banyak rasa malunya. Sehingga kalau ada ungkapan ad-dinu kulluhu al-haya, ya gak salah. Nah, ya, ad-dinu kulluhu al-khosyah, gak salah. Jadi jangan ini dilihat sebagai sebuah paradok kita. Ya tergantung yang kita lihat. Kalau kita yang mengamati bahwa Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayangnya kan, kita optimis pada Allah. Banyak berharap kepada Allah. Anak sing gak wani njaluk. Saking rumangsa gedene nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Isit. Ya. Anak sing melihat kekuatannya, kekuasaannya, keperkasaannya, sing ana takut. Nah, takut itu juga tidak apa-apa gitu loh. Itu penting, takut kepada Allah itu. Kalau saya teruskan ini, takut yang bisa hakikat takut kepada Allah, itu para ulama. Ya, kayak apa ini? Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Jadi ini bisa khosyah itu, kalau sudah bisa, kalau soal ulama. Nah, kalau kita belajar khosyah.
belajar malu, belajar khasyah. Mergo hakikat keagamaan nanti begitu. Jadi la dina liman la khasyatalah. Nek gak babar belas ya, padha mek tidak beragama. Sing iso khasyah hakikatnya itu adalah ulama. Pakai innama ya. Innama. Sesungguhnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi semakin tinggi kualitas orangnya, kualitas keilmuannya. Tapi ilmu di sini yang dimaksud adalah terutama ilmu-ilmu keagamaan ya. Ilmu noto hati, ilmu mengelola batin itu. Itu maka semakin tinggi kualitas ilmu noto batinnya, maka semakin khasyah kepada Allah. Tapi orang yang gak wedi, karena yang ada itu hanya mencintai Allah. Karena begitu indahnya ciptaan Allah, begitu besarnya yang ditangkap itu adalah rahmatnya Allah, maka dia yang muncul adalah mencintai. Jadi sholatnya dalam rangka mencintai. Ini sholatnya dalam rangka mencintai. Berarti kita untuk lebih senang, karena saya akan bertemu dengan kekasih. Iya, ya terserah kita kan, orang tidak sama gitu loh. Makanya karena orang itu tidak sama, yang dipersepsi tidak sama tentang segala sesuatu. Nang Tuhan bisa begitu gitu, sehingga bisa muncul rasa haya, kadang-kadang khasyah, macam-macam. Jadi bahasa itu begitu, tapi hakikatnya sama. Ini persoalan bagaimana mengelola batin itu. Nah nanti murid juga begitu. Belajar begitu. Ladina liman la khasyatalah, ora ana agama itu wajib liman kedue wong la khasyata kang ora ana wedi lahu kedue man. Jadi agama itu ya tidak ada artinya kalau orang itu tidak memiliki khasyah. Terusane wala akla liman la ismatalah. Wala akla illa liman la ismatalah. Wala akla lan ora ono akal. Tidak ada potensi akal ya. Gak ono kanggone akal ya. Liman kedue wong la ismata kang ora duwe ngreksa. Lahu kedue man. Akal itu bagus ya. Karunia terbesar bagi kita, bagi tubuh kita adalah diberi akal yang sehat. Ya. Akal yang sehat ini. Saya tak pernah tinggal siji. Iki sotok suwe menerang lagi. Muga-muga engko tutup. Akal yang sehat. Mengapa kok ada la akla liman la ismatalah? Tidak ada gunanya akal, pemikiran, akal ya bagi orang yang tidak memiliki pemeliharaan diri. Mengapa demikian? Karena akal itu ada unsur liarnya. Ya. Bebas. Bebas. Ya, kebebasan yang tanpa kontrol, ya. Tanpa ismah, ya, kebebasan yang tanpa ismah, maka akan melahirkan pikiran-pikiran yang mungkin melewati batas. Jadi akal itu perlu terbatas, perlu dibatasi. Ya mesti gitu loh, ada batas. Kalau tidak menyimpulkannya salah. Contoh paling gampang sederhana begini aja lah. Misalnya ada anak SD melihat sampean yang semuanya di kelas 10 ya, mengerjakan persamaan kuadrat. Apa mana arek TK ya? Arek SD bae, arek SD MI delok sampean ngerjakno persamaan kuadrat. Mungkin sampean dituduh gila. Gendeng mbak iku. Mosok X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0.
Yang dibicarakan X sudah sama dengan 0 kok dihitung lu lapo. Ini kan ini contoh akal ya. Contoh keterbatasan akal. Jadi kalau belum saatnya, lah kan nek wis ning saate uga, sampean wis umur sakmono kok ngerti kan. Sampean durwayahi. Apa mana arek TK? Mikir pelajarane sampean, tambah nemen gendeng mbak itu. Saya ingin menunjukkan keterbatasannya akal. Jadi kalau kemudian akal yang anak seperti tadi, baik anak MI maupun anak TK tadi, dibiarkan bebas, ya, tanpa ada kontrol, tanpa ada isma, tanpa ada penyaluran yang pas, maka akal itu akan jadi menilai orang seenak itu. Padahal dia menilai mbak itu tadi gendeng, itu boleh akalnya gak nutut. Ya. Jadi terkadang bukan masalahnya, enggak, tapi memang kalau berpikir itu belum saatnya. Durung wayahe berpikir, dipaksa mikir, gak mampu. Nah karena itu perlu dijaga, akal perlu dikontrol. Nah ngontrolnya bagaimana? Ya dengan aturan-aturan agama, aturan-aturan sosial, terutama itu aturan-aturan agama. Bagaimana agama mengaturnya? Sehingga karena itu ini pas dengan aliran-aliran kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi akal itu perlu tahu. Makanya aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu kan berpendapat bahwa kita bisa tahu baik, buruk itu karena diberitahu oleh Allah melalui wahyunya. Jadi bukan kok kita manusia yang bisa menemukan baik buruk. Bisa, tapi tingkatan yang sederhana. Hakikat baik buruk itu dari Allah. Dari Allah. Jadi yang bisa memberikan itu. Nah, karena itu ini sebagai alat, sebagai penuntun agama, norma-norma agama itu sebagai penuntun agar akal itu tidak liar. Jadi la akla liman la ismatalah. Jadi kalau akal begitu, wala imana liman la wara'alahu. Wala imana liman la wara'a wala imana lan ora ana iman. Iku maujud liman kedue wong la wara'a kang ora ngati-ngati, ora ngati-ngati lahu kedue iman. Wirai, sikap memelihara diri dari hal-hal yang negatif, itu wirai. Ya imannya kudu dikadangi itu dengan perilaku yang wirai, kehati-hatian. Jadi iman, tadi akal. Akal sudah bisa menemukan kebenaran adanya Allah, punya keimanan. Tapi gak digandengi dengan perilaku yang baik, yang hati-hati, ya nyaris nanti iman akan luntur. Iman itu kan bisa berkembang, bisa nyusut kan ya. Kayak kita ingat pada Allah itu loh. Tidak selalu. Iya. Ingat pada Allah ya tidak bisa selalu. Padahal Allah itu selalu ada kan ya. Selalu memberikan rahmat. Tapi oleh kita eling tidak bisa selalu. Alangkah indahnya kalau kita bisa bersama Allah. Kun ma Allah ya. Hiduplah bersama Allah. Alangkah indahnya. Tapi kita belum bisa melihat keindahan itu. Ya karena memang persepsi kita ya. Wala ibadata liman la ilma lahu. Sakagane iki. Wala ibadata liman la ilma lahu. Lan ora ana ibadah iku maujud bernilai ya. Liman kedue wong la ilma kang ora ana ilmu lahu kedue iman. Nah ini perlu ya ibadah ya kudu ana ilmu nih. Jadi ibadah didasari ilmu ya. Ilmu digunakan untuk ibadah. Ibadah didasari ilmu. Ilmu tinggal ngontrol ibadah ini. Harus seimbang. Tahun kemarin kalau saya di kalender Komarudin ya, di kalender yayasan. Ana utlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Iya,
Watlubul ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Jadi harus ada keseimbangan antara ilmu dengan ibadah. Ibadah gak diilmu ya kalau gawe. Malah kalau di kitab taklim itu diterangkan lebih jauh. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Fasadun iku kerusakan kabirun kang gede. Sapa? Alimun mutahatikun. Wong alim sing ya orang nglakoni agama. Wa akbaru minhu, lebih bejat dari itu. Ya, wa akbaru minhu, lebih bejat dari itu, jahilun mutanas siku, wong bodoh sing ngibadah. Jadi ini wong alim iku mek cukup fasadun kabirun. Alimun sing mutahatik. Tapi ini jahilun mutanasik. Iku wa akbaru ya, luwih nemen teko fasadun kabirun. Makanya ibadah harus didasari dengan ilmu. Jadi wong butuh ibadah itu bahaya ya. Mesti kan lah gak ibadah, ya gak ngono. Yo ibadah, ambek belajar carane ibadah. Ya, mereka kita itu sudah beragama. Agama berarti menyembah kepada, mengakui adanya Allah. Nek ngakui kepada Allah berarti konsekuensinya kita harus beribadah. Nek gak iso, ya carane ya belajar supaya ngerti tata carane ibadah. Jadi ada urutannya. Karena itu gak di ilmu nih ya karena gawine nih. Terutama bagi kayak sampean ngene iki sing masih otaknya sik cerdas ya. Ya sing tenanan oleh ibadah. Oleh belajar kok. Belajar. Terutama belajar masalah-masalah yang terkait dengan ngelmoni tata carane ibadah. Wala ibadah liman la ilmalah. Nyaris ya, oh kan. Wala muru'ah. Muru'ah itu ya muru'ah. Muru'ah itu hati-hati ya padha ya. Ono lomane, ono sikape lomo ya. Muru'ah. Liman kedue wong la sedekota lahu. La sedekota lah. Ora ono sedekah lahu. Jadi wong nggak bisa dikatakan ya sama dengan dia. Jadi tidak bernilai sikap muru'ah itu bagi orang yang tidak ada sedekah sama sekali. Termasuk ini wala amanah. Entah apa gini. Iya, sudah habis. Wala amanah liman la sirrolahu. Ini menarik. Wala amanah, lan ora ono keamanan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian. Iya. Aman ya, nggak ada kedamaian. Liman la sirro, liman kedue wong la sirro kang ora ono rahasia, lahu kedue man. Tidak ada rahasia, tidak ada yang disembunyikan, maka orang tidak aman. Ya. Duit-duit akeh cerita. Wis paling gampang contohnya lah misalnya. Duit-duit akeh cerita. Kira-kira memancing orang untuk maling kan? Ya. Memancing orang untuk ngerampok. Termasuk cerita yang ini ki sampean nang sekolahan nggawa gawe gelang sing gede. Itu sama. Iya, memancing orang untuk ngerampok ya. Sama. Soalnya ya iki juga pelajaran berharga ya. Jadi la amanah liman la sirrolahu. Tidak ada keamanan bagi orang yang tidak pernah. Harus ada yang disimpan. Karena
Anu juga begitu, amal apik juga gitu. Kalau bisa orang lain nggak ada tahu, bahkan dirinya juga mudah melupakan, sehingga tidak menjadi kesombongan diri kita. Itu maka kita berarti mengamankan ibadah-ibadah kita. Jadi sembunyi. Jadi seperti tadi. Jadi tetap begitu. Jadi la amana liman la sirrolah. Wala taubata lagi liman la taufiqolahu gitu tulisannya. Wala taubata lan ora ana taubat liman kedue wong la taufiqo kang ora ana pitulungan lahu kedue man. Ora ana taubat iku maujud liman la taufiqo. Wong ku nek dikeki tobat gak ana tobat iku kejaba oleh pitulunge Allah. Karena kita menyadari bahwa sing iso ngusik ngono ku Allah kabeh. Makane la haula wala quwata illa billah iku biasa kiai-kiai nek maknane ngene. La haula ora ana daya nyingkiri maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni kebagusan. Illa billahi angin kejaba iya, pitulungane Allah. Jadi kita tidak memiliki daya, baik kekuatan untuk meninggalkan maksiat maupun kekuatan untuk daya untuk meninggalkan maksiat maupun kekuatan untuk melakukan kebaikan. Itu kita tidak bisa. Kecuali mendapat dari Allah. Jadi sadarlah kalau kita melakukan kebaikan, karena itu sadarilah bahwa ini adalah pertolongannya Allah. Ya kita syukuri. Ketika kita pinter, kita bisa sinau, ya sadarlah kalau itu adalah pertolongan Allah. Mari gak tahu sinau belas terus tobat sinau surga. Ya sadar, nek ngono iku karena pitulungane Allah. Gak terus baru pinter lali, you know. Oh mergo aku sinau. Wah. Oh nek gak sinau keras ya gak iso. Ya gak apa-apa ngono ini. Tapi sing bukan kok gak apa itu tidak baik. Sing paling enak apa? Saya hanya berusaha belajar. Yang memberikan ilmu adalah Allah. Karena sudah diberi, maka saya bersyukur kepada Allah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah telah Kau berikan ilmu. Sehingga mengurangi kesombongan-kesombongan kita tadi. Nah iki wala sakho'a liman la haya alahu. La sakho'a ora ono apa ngono. Sakho' itu dermawan. Ya, liman la haya. Liman la haya kedue wong la haya akan ora ono isin lahu kedue man. Sikap loman itu ya gak iso nek wonge gak duwe isin. Jadi kalau tadi agama itu, ya agama tadi yang pertama dibaca al-haya, tadi apa mau? Ad-dinu kulluhu fil haya. Jadi mari kok gak? Ya, la dina liman la khasyatalahu. Di tempat lain kadang-kadang enggak, la dina liman la aklalahu. Dan seterusnya di tempat lain. Tapi kayak enak ini memang asik ini. Jadi ladina liman la khasyatalahu. Gak ono agama itu, keberagaman itu bagi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Ya kecuali agamanya berarti oleh sandok ya. Esensinya tidak ada. Akal juga begitu. Ngentekno pasal gitu nek. Sik suwe. Ndi pasale? Halaman? Sik suwe. Oh, sik suwe diketok gini. Waktu ini entek ya. Okay. Ya Ali. Ya Ali man lam yakun wara'an anil ma'asi fabatul ardi khairul lahu min dhariha. La li'annahu la imana fi qalbi wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.